Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenita Vispanubing Nabila dengan NIO 516982. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Riza dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi terkait energi, panas, dan juga suhu. Sebelumnya, energi sendiri merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Salah satu energi ini adalah energi panas. Jadi, energi panas ini merupakan total energi kinetik yang berkaitan dengan gerak acak atom. Energi termal dapat ditransfer dari suatu objek ke objek lain jika objek tersebut memiliki suhu yang berbeda. Nah, transfer energi termal karena perpindahan suhu lah yang dinamakan panas. Nah, suhu sendiri adalah besaran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata partikel dalam materi. Oke, kemudian ini disajikan sebuah gambar. Ini seperti gerak partikel zat panas dan juga zat dingin. Jadi, pada gambar A, hot liquid atau cairan panas yang berwarna merah ini dia tuh partikelnya lebih renggang dan geraknya tuh lebih cepat, kemudian menghasilkan energi kinetik yang lebih tinggi. Nah, pada gambar B atau cold liquid atau cairan dingin yang berwarna biru, dia partikelnya itu lebih rapat, bergeraknya itu lebih lambat, dan energi kinetik yang dihasilkan itu juga lebih rendah. Nah, kalau misalnya cairan A bersentuhan dengan cairan B, energi akan mengalir dari A ke B sampai tercapai kesetimbangan begitu. Oke. Perpindahan panas. Jadi di sini saya sajikan gambar perpindahan panas. Misalnya ini ada zat H dan L. Awalnya mereka itu pada suhu yang berbeda dan atom-atomnya memiliki energi kinetik yang rata-ratanya juga berbeda. Nah, pada gambar B, ketika keduanya saling bersentuhan, tumbukan antar molekul ini mengakibatkan perpindahan energi kinetik yaitu termal dari materi yang lebih panas ke yang lebih dingin. Nah, kemudian pada gambar C, itu kedua benda mencapai kesetimbangan termal ketika kedua zat ini berada pada suhu yang sama dan molekul-molekulnya ini memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Oke, untuk mekanisme perpindahan panas ini, jadi kalau di laut ini, itu bisa menyerap lebih dari 90% cahaya panas matahari. Nah, mekanisme perpindahan panas ini dibagi jadi 3. Jadi yang pertama itu ada konduksi, perpindahan antar molekul air, kemudian ada konveksi, perpindahan massa air laut, dan yang ketiga adalah radiasi. Jadi penyinaran langsung matahari ke permukaan laut. Jadi tanpa perantara. Oke, masuk ke suhu. Jadi secara internasional satuan suhu ini adalah Kelvin. Perbandingan antara reaumur Celsius Fahrenheit reaumur Celsius dan Fahrenheit adalah 4:5:9. Terus yang Fahrenheit ini juga ada plus minus 32, tergantung dia tuh mau dari Celsius ke Fahrenheit atau sebaliknya gitu. Nah, kalau dari Celsius ke Kelvin ini ditambahkan 273 Kelvin. Di sebelah kanan ini ada gambar yang menyatakan titik didih dan juga titik beku. Yang pertama ada Kelvin. Jadi Kelvin ini didasarkan pada gerak molekul dengan suhu 0 Kelvin. Juga disebut juga dengan 0 mutlak, yang merupakan titik di mana semua gerakan molekul ini terhenti. Nah, titik beku air pada skala Kelvin ini ada di titik 273,15. Biasanya itu dibulatkan menjadi 273 aja. Sedangkan titik didihnya ini 373 Kelvin. Nah, kalau dilihat di Kelvin ini itu tidak ada derajat yang biasa digunakan dalam penunjuk suhu seperti dalam skala Fahrenheit, Celsius, ya. Jadi di Kelvin ini hanya menetapkan suhu dalam skala Kelvin gitu. Nah, Celsius ini titik bekunya dan titik didih air ini pada 0 derajat dan juga 100 derajat. Jadi masing-masing jarak kedua titik tersebut ini dibagi jadi 100 interval yang sama besar, dan masing-masing intervalnya ini adalah 1 derajat. Kemudian Fahrenheit. Jadi skala Fahrenheit ini ditemukan pertama kali tahun 1724 dan disempurnakan selama beberapa waktu setelahnya. Nah, masalahnya skala Fahrenheit ini adalah definisi suhu yang arbiter. Jadi titik beku air didefinisikan menjadi 30 derajat Fahrenheit dan titik didihnya itu 212 derajat Fahrenheit. Jadi skala Fahrenheit ini biasanya tidak digunakan dalam tujuan ilmiah. Terus yang keempat ini ada reaumur. Ini paling jarang digunakan. Untuk pola suhu laut ini, jadi ada yang di permukaan itu dipengaruhi oleh intensitas cahaya, dan di kedalaman ini dia cenderung stabil dan lebih rendah suhunya. Oke, kemudian ini ada konversi suhu, misalnya dari Celsius ke reaumur Fahrenheit ataupun Kelvin. Nah, kalau suhu di perairan misalnya 30 derajat Celsius. Nah, kalau skala reaumurnya itu tinggal dibagi, jadi yang ditanyakan reaumur. Reaumur itu
perbandingannya adalah 4, dan yang diketahui itu Celsius per 5 kali 30 begitu. Jadi hasilnya 24 derajat Celcius. Kalau Fahrenheit, dia kalau dari Celsius ke Fahrenheit itu ditambah 32. Jadi 32-nya itu ditambah terakhir. Untuk Kelvin harus ditambahkan dalam bentuk Celsius gitu. Jadi harus, jika misalnya suhunya Reaumur, harus dikonversikan menjadi Celsius dulu. Kemudian ini ada konversi suhu lagi dari Fahrenheit ke suhu yang lain, misalnya Celsius. Nah, misalnya air pada suhu 212 derajat Fahrenheit dalam Celsius ini sebenarnya caranya sama kayak yang tadi. Jadi yang ditanya itu kan Celsius misalnya 5. Terus yang diketahui itu Fahrenheit itu 9. Nah, nanti itu dikalikan 212. Nah, kalau misalnya dari Fahrenheit ke yang lain itu tuh dikurangin. Tapi dikurungin dulu yang suhunya itu. Nah, Celsiusnya ini 212 dikurangi 32 itu 180, dikali 5/9 yaitu 100. Kalau yang Kelvin sama seperti yang tadi, jadi harus dikonversikan dulu ke dalam Celsius gitu. Nah, kemudian hubungan energi panas dan suhu. Jadi panas ini akan mempengaruhi suhu, khususnya di laut. Kemudian suhu ini akan menentukan kerapatan air laut yang akan mempengaruhi sirkulasi termohalin. Nah, energi panas sendiri ini berperan besar dalam pertukaran cuaca dan juga iklim global. Contoh aplikasinya ini dalam klimatologi laut khususnya itu adalah El Nino, La Nina, kemudian upwelling atau perbedaan suhu yang memicu naiknya massa air yang kaya nutrien. Kemudian ada pola arus laut yang didorong oleh perbesaran suhu pada salinitas tertentu. Begitu saja presentasi penjelasan materi energi suhu dan juga panas dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.